Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, di pertemuan ke-10 ini kita akan belajar tentang teh. Jadi, saya akan menjelaskan apa itu uji teh, bagaimana kegunaannya, bagaimana pengembangannya, dan nanti ada soal latihan tentang bagaimana langkah-langkah mengerjakan uji T 1 sampel dan uji T 2 sampel. Apa itu uji T? Jadi uji T adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol. Ya, jadi kita membuat hipotesis, kemudian kita melakukan pengujian dengan menggunakan uji T. Ya, apakah hipotesisnya itu diterima atau ditolak. Ya. Uji T pertama kali dikembangkan oleh William Sillicosset pada tahun 1915. Pada awalnya ia menggunakan nama samaran student dengan huruf T itu terdapat dalam istilah uji T. Ya, jadi huruf T ini diambil dari kata student, huruf terakhirnya. Ya. Huruf terakhir dari nama beliau, Gosset. Ya. Kemudian uji T disebut juga dengan nama student T. Ya. Sampel diambil secara acak dari populasi yang terdistribusi normal. Kemudian data yang digunakan adalah data yang berskala interval atau rasio. Kegunaan uji T itu sebagai alat analisis data untuk menguji satu populasi atau dua populasi. Ya. Kemudian membandingkan dua min atau rata-rata untuk menentukan apakah ada perbedaan rata-rata tersebut, kemudian apakah perbedaannya nyata atau hanya kebetulan. Penggolongan uji T, jadi uji T satu populasi dan dua populasi, ya. Kemudian di dua populasi itu ada dependen dan independen. Ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini uji T satu sampel atau satu populasi. Ya. Rumusnya T itu ya, itu sama dengan rata-rata dikurang mu 0 dibagi standar deviasi sampel dibagi akar dari jumlah sampel. Ya. Nah, ini tujuannya ingin menguji kebenaran parameter suatu populasi berdasarkan sampling yang telah. Kemudian langkah-langkahnya untuk uji T1 sampel, yang pertama kita buat dulu hipotesisnya, HA dan H0-nya dalam uraian kalimat. Kemudian dari HA dan H0 itu kita buat model statistiknya. Kemudian kita mencari nilai T hitungnya, kemudian kita menentukan taraf signifikansinya dan menghitung tabelnya, kemudian menentukan kriteria pengujiannya, kemudian kita bandingkan T hitung dengan T tabel, kemudian kita buat kesimpulan. Contoh, Menteri Luar Negeri Indonesia menduga bahwa A. Kualitas pelayanan KBRI ya, Malaysia terhadap TKI paling tinggi 70% dari rata-rata nilai ideal. Kemudian yang B, kualitas pelayanan KBRI Malaysia paling rendah 70% dari nilai rata-rata ideal. Nah, dengan adanya hipotesis ini, A sama H0, kita kemudian melakukan penelitian kepada 61 TKI ya, yang dilayani oleh KBRI Indonesia. Ya. Jadi para TKI ini dijadikan responden untuk melihat bagaimana kualitas pelayanan KBRI Malaysia terhadap mereka. Ya.
apakah jadi jumlah pertanyaannya ada 15 item, skalanya sangat baik, baik, cukup, atau kurang baik. Dengan taraf kepercayaan 90%, 95%, kalau kita konversi ke taraf signifikannya itu menjadi 5%. Kemudian kita 5% ini kita jadikan pecahan sehingga menjadi 0,05. Setelah disebar angket, maka inilah data hasil penelitiannya ya. Misalnya tadi 15 pertanyaan, dari 15 pertanyaan itu setiap item pertanyaan itu ada nilainya, misalnya bukan dia nilai 4, 3, 2, atau 1. Setelah dijumlah dari 15 item pertanyaannya itu di total ya, kemudian inilah nilai-nilainya. Ada yang satu responden jumlah total nilainya 59, ada yang 60, ada yang 58, ada yang 50 ya. Nah, setelah didapatkan data hasil penelitian ini, kemudian kita terlebih dahulu kita mencari dulu nilai mu nolnya ya, atau mu nol ini adalah nilai rata-rata yang ideal ya. Nilai ideal itu adalah nilai maksimal ya yang seharusnya didapat ya. Jadi kalau misalnya 15 item dan semua menjawab sangat baik, nah itulah adalah nilai ideal. Jadi nilai ideal adalah 15 dari 15 item pertanyaan dikali 4 dikali 61 responden ya. Nilainya 3.660. Kemudian kita mencari rata-rata nilai idealnya 3.660 dibagi 61 sama dengan 60. Ya, jadi jika seorang responden memberikan penilaian sangat baik untuk semua item pertanyaan, maka nilainya 60. Kalau kita lihat ini banyak yang nilainya 60 ya. Kita buktikan apakah kualitasnya baik, kualitasnya pelayanannya KBRI Malaysia ini baik. Jadi kalau kita menghitung mu nolnya ya, 70% dari rata-rata skor yang adalah 0,7 kali 60 sampai 42. Jadi mu nolnya adalah atau nilai 70%. Kalau misalnya 70% itu adalah 42 nilainya. Ya. Nah, langkah-langkah menjawab hipotesis kita buat dulu hipotesisnya dalam bentuk kalimat. HA, kualitas pelayanan KBRI paling tinggi 70% dari rata-rata nilai ideal. Kemudian H0, kebalikan dari HA, kualitas pelayanan KBRI Malaysia paling rendah 70% dari rata-rata nilai ideal. Kemudian kita membuat hipotesis dalam bentuk statistik ya. HA dengan mu 0 lebih kecil dari 42% ya. Kemudian mu H0-nya mu 0 lebih besar dari 45%. Kita hitungnya dengan nilai rata-rata dikurang mu 0 dibagi derajat deviasi, standar deviasi dibagi akar dari jumlah sampel. Nah, semua tadi jadi dari keempat nilai yang harus dicari ini baru jumlah sampel yang ada ya. Jadi kita terlebih dahulu mencari dulu nilai rata-rata. Oh, mu nolnya juga sudah ada ya, 45. Kemudian standar deviasinya
standar deviasi dan rata-ratanya harus kita cari ya dari data ini. Kita bisa mencari dengan menggunakan Excel, bisa juga kita mencari secara manual. Ini kita mencari secara manual datanya yang mendapatkan nilai 50 itu orang, 58 ada 7 orang, 59 ada 11 orang, lalu ada 3 kemudian kita cari X, cari nilai X-nya ya. Jadi tinggal dikalikan 50 kali 7, 10 sampai 50 kali 35 sama dengan 2160. Kemudian kita totalkan, ini adalah jumlah X. Kemudian X pangkat 2 ya. Jadi 50 ini ya, ada 50 ada 7 orang mendapatkan nilai 50. Jadi kita pangkat 2 akan 50 ini ya sebanyak 7 kali, hasilnya 17.500 ya. Kemudian 58 ini kita pangkat 2 kan sebanyak 7 kali, sebanyak 7 kali sampai yang ke-60 juga ya. Setelah dijumlahkan didapat 208.939 ya. Kemudian kita sudah bisa menghitung nilai standar deviasinya ya, X pangkat 2 ya, pangkat 2, kemudian jumlah X yang di pangkat 2 kan ya, jadi beda ya teman-teman, jumlahnya X pangkat 2 ini, kemudian jumlahnya X yang kita pangkat 2 kan ya, dibagi N per N dikurang 1 kuadrat ya. Setelah dihitung ya didapatkan 3,14. Kemudian untuk rata-ratanya sangat mudah ya, jumlah X dibagi sampel 8,44. Nah, setelah didapatkan itu nilai tadi sudah bisa masukkan di rumus ini. Rata-rata 8,443 dikurang 42, nilai nolnya dibagi nilai S tadi 3,14 dibagi 61 akar 61, dapatkan nilai 41,1 ya. Nah, ini terhitungnya sudah didapat ya, nilainya 41. Kemudian kita mencari nilai tabelnya, T-tabel. Tadi di awal kita sudah menentukan nilai alfanya itu 0,05, kemudian ada rumus derajat bebas. Derajat bebas ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari nilai tabelnya nanti ya, posisinya di mana. Jadi derajat bebas sama dengan N dikurang 1. Jadi N itu 61 dan 60 sehingga didapat tabelnya 1,670 ya. Nah, kita lihat terlebih dahulu di tabelnya. Jadi derajat bebasnya 60, kemudian nilai signifikansinya 0,05, 1,670. Kemudian kriteria pengujiannya, jika tabelnya lebih kecil atau sama dengan T hitung, maka H0 diterima dan HA ditolak. Karena tabel lebih kecil dari T hitung atau memenuhi kriteria ini, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Jadi kesimpulannya, kualitas pelayanan KBRI Malaysia itu di atas 70%. Ya, jadi bagus ya, bagus pelayanan. Kemudian kita melihat bagaimana cara menguji T untuk 2 sampel. Ya.
Jadi terhitung di sini rumusnya X1 dikurang X2 ya, jadi ada 2 sampel, sampel rata-rata ya, rata-rata dari sampel X1 sama sampel X2. Kemudian dibagi akar dari varians sampel sampel 1 dibagi jumlah sampel 1 ditambah varian sampel 2 dibagi jumlah sampel 2 dikurang 2 dikali R. R ini adalah korelasi dikali standar deviasi 1 dibagi akar dari jumlah sampel 1 ditambah standar deviasi 2 dibagi akar dari jumlah sampel 2. Ya. Nah, contoh. Jadi di sini diberikan contoh untuk yang 2 sampel ya. Jadi tadi itu yang pertama sampelnya cuma 1 ya. Kualitas apa namanya? Kualitas pelayanan KBRI Malaysia terhadap TKI. Jadi di situ variabelnya cuma 1 ya. Cuma kualitas namanya cuma satu ini, cuma 1 sampel ya. Beda dengan yang ini 2 sampel karena ada mahasiswa HI dengan mahasiswa ilmu politik ya. Respondennya ada 2 sampel respondennya ya. Tadi cuma 1, cuma TKI tok ya, TKI. Yang kalau ini ada 2 macam, ada mahasiswa HI dan mahasiswa. Jadi dekan FUF menduga ada perbedaan kemampuan bahasa asing antara mahasiswa HI dengan mahasiswa ilmu politik. Data sebanyak 30 mahasiswa dari masing-masing prodi diambil secara acak. Ya. Setelah dilakukan penelitian, maka datanya sebagai berikut. Ini, ya. Respondennya ada 30, kemudian ini data hasil kuesioner dari kemampuan bahasa asing mahasiswa HI. Ini data hasil kemampuan bahasa asing dari ilmu politik. Ya. Nah, kemudian kita ini langkah-langkah untuk menjawab. Pertama kita membuat dulu hipotesis dalam bentuk kalimat. Ya. Jadi kalimatnya itu HA terdapat perbedaan antara kemampuan bahasa asing mahasiswa HI dengan mahasiswa ilmu politik. Kemudian H0-nya kebalikannya tidak terdapat perbedaan antara kemampuan bahasa asing mahasiswa HI dengan mahasiswa ilmu politik. Kemudian setelah itu kita buat hipotesis dalam bentuk statistiknya. Ya. Dalam hal ini mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, jadi rata-rata kemampuan bahasa asing dari mahasiswa HI tidak sama ya, dengan kemampuan bahasa asing dari ilmu politik. Sebaliknya, H0 tidak terdapat perbedaan, berarti sama ya. mu1 sama dengan mu2. Kemudian kita mencari T-hitungnya. Tadi ini rumusnya. Kita akan mencari nanti nilai rata-rata, standar deviasinya, kemudian ini sudah ada ya, 30.
kemudian variansnya ya. Nah, setelah dihitung, ini untuk mempermudah, saya mencarinya dalam bentuk di rumus Excel ya. Saya pakai Excel untuk mencari nilai korelasi, varians, rata-rata, dan standar deviasi. Ini nilainya. Saya ingin memperlihatkan caranya ya, karena ini lebih mudah dibanding kita harus mencarinya secara manual. Setelah nanti didapatkan semuanya, nilainya kemudian dimasukkan di dalam rumus tadi. Setelah didapatkan ya, jadi ini kita input dulu ya semua nilainya, jadi respondennya, kemudian nilai X1-nya, kemudian nilai X2-nya. Untuk mencari nilai korelasinya ya, kita gunakan rumus sama dengan korel, korel dalam kurung, karena ini korelasi berarti dia ingin melihat korelasi dua atau lebih ya, karena ini ada datanya dua data yang mau dilihat korelasinya bagaimana, berapa persen korelasinya ya. Jadi kita blok satunya, kemudian titik koma ya, dengan arahan yang di sini ya, yang di kemudian kita blok lagi duanya ya, atau data yang kedua yang ingin dikorelasikan dengan data yang pertama. Blok, baru tutup dulu, baru enter. Jadi dapat nilai 0,44. Kemudian standar deviasinya. Untuk standar deviasi kita stdef PTS atau sampling ya, collected population. Jadi kita stdef sampel. Nah, kalau yang standar deviasi sampel ini karena masing-masing, jadi kita membloknya juga masing-masing nanti ya. Misalnya standar deviasi X1 maka kalau yang X2 berarti yang buka kurung dan diminta number. Kurung, baru enter. Dapat 16,47. Juga dengan S2. Dan untuk mencari rata-rata nilai X1 gampang di sini average. Kita ketik average. Kurung,
Lalu kita blok data dari X1. Begitu juga dengan kemudian varians dari X1 ya. Sini varian titik kita kembali ya. Dapat 271. Begitu juga dengan X2 nanti. Nah, nilai-nilai ini kemudian kita masukkan di rumus. Masukkan lagi itu dapat nilai 6,9. Kemudian kita mencari lagi ke tabel ya. Tabel dengan nilai taraf signifikansinya adalah 0,05, sedangkan untuk mencari derajat bebas jika dua datanya ya, dua sampel, maka N1 ditambah N2 dikurang 2. Ini 58, sehingga dapat tabelnya 1,671. 8, kemudian nilai taraf signifikansinya 0,05 dapat 6,71. Kemudian kriteria pengujiannya, kalau T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima, HA ditolak. Karena T tabelnya lebih kecil dari T hitung, maka HA-nya yang diterima. Atau HA-nya diterima ya, karena bertolak belakang dengan kriteria pengujian. Ya. Sehingga kesimpulannya terdapat perbedaan antara kemampuan bahasa asing, hubungan internasional dengan politik, di mana kemampuan bahasa mahasiswa HI lebih tinggi dibanding mahasiswa politik. Ini juga kita lihat dari rata-ratanya ya, rata-rata dari HI itu lebih tinggi dibanding politik. Dimana HI rata-ratanya 81, dan politik hanya 60,3. Di sini ada soal latihan, kan ada kendala silahkan bertanya ya. Oke, saya kira cukup sekian pertemuan kita. Terima kasih.